Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bagus, baik, sehat. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya, Pak. Sebelumnya Oke, terima ya. kasih banyak karena telah menyempatkan waktu sebagai narasumber kami untuk diwawancara. Tujuan wawancara kami em, untuk mengetahui bagaimana budaya kerja yang Anda terapkan sebagai humas di tempat bekerja Anda. Dan saya izin untuk merekam seluruh kegiatan dalam Zoom ini dan hasil rekamannya akan dipublish di YouTube. Apakah diizinkan? Boleh, boleh. Baik, terima kasih. Ya, ya. Sebelumnya, sebelum masuk pertanyaan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Tika Nur Amalina dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Hubungan Masyarakat. Selanjutnya, saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oh iya, oke. Nama saya Rizka Hendra atau Hendra dari Santosa Lestari, eh, dari divisi Humas adalah part dari bagian dari divisi saya. Sebagai seorang humas, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja, budaya kerja pada para karyawan? Terkait dengan meningkatkan motivasi tadi ya. Oke, motivasi dan budaya kerja. Ya, sebenarnya kita dari perusahaan hanya ingin memastikan bahwa semua karyawan itu mengerti dan paham akan tugas dan tanggung jawabnya, gitu ya. Nah, dengan menciptakan komunikasi yang baik, ya, tidak satu arah, tidak komunikasi yang bersifat subjektif, tapi lebih kepada objektif, sehingga karyawan itu paham tugas dan tanggung jawabnya serta resiko-resiko yang akan dihadapinya. Ya, jika seorang karyawan tahu bahwa dia bekerja dengan baik, mencapai target-target yang sudah ditetapkan, baik target individu maupun target kolektif, maka secara tidak langsung dia juga paham bahwa itu akan memberikan dampak kepada dirinya sendiri berupa reward. Ya, reward bukan berarti ada hadiah, tapi mungkin penghargaan-penghargaan lain. Nah, dengan demikian, maka setiap karyawan akan merasa pekerjaannya dinilai dan dihargai. Jadi itu membuat budaya kerjanya menjadi lebih baik. Budaya kerja seperti apa yang Anda inginkan untuk diterapkan dalam Ya, budaya yang sangat kita inginkan di sini adalah semua bekerja secara partisipatif, ya. Artinya, kalaupun seseorang itu punya target pekerjaan, tapi dia juga tidak selalu menunggu. Ya, dia tahu setiap hari apa yang menjadi objektif-objektif hariannya, kapan itu harus dilaksanakan, harus dikerjakan, kapan waktunya, tenggat waktunya, dan lain-lain. Terus kemudian juga harus komunikatif. Nah, komunikatif dalam arti bahwa setiap orang tahu bahwa dia melakukan sesuatu dan selalu memberikan report, ya kan? Sehingga jika pekerjaan tersebut apa namanya mencapai targetnya, pimpinan atau atasannya juga tahu bahwa objektifnya tercapai. Tapi jika tidak, dia juga tahu bahwa dia harus bertanya dan meminta support. Support apa yang harus dilakukan agar pekerjaan itu bisa selesai dengan baik. Dan kemudian yang ketiga adalah agresif. Agresif itu tentu ya kita haruskan setiap karyawan kan nggak
nggak apa ya namanya ya, males, lelet gitu ya, tapi juga agresif, jadi bersemangat. Sehingga even pekerjaannya sudah selesai, dia masih memikirkan hal-hal yang bisa dia lakukan yang lain, gitu. Bagaimana budaya kerja yang paling optimal untuk menurut Anda? Di perusahaan itu harus punya standar operation prosedur yang benar, ya, yang terukur, itu yang pasti dulu. Ya, jadi kalau SOP-nya sudah tahu, orang bekerjanya sudah dengan standar-standar yang baku, gitu ya. Tidak membuat improvisasi sendiri, gitu ya. Karena kalau kalau karena perusahaan kan bekerja sudah lama, jadi mereka sudah tahu bahwa pekerjaan ini step-stepnya seperti apa. Nah, kalau SOP-nya sudah ada seperti itu, maka itu akan memberikan impact kepada karyawan untuk bekerja lebih baik, gitu ya. Dan dengan demikian itu membuat mereka juga memastikan mereka bekerja sesuai dengan fungsi-fungsinya masing-masing, ya. Tidak ada yang overreaktif atau apa namanya, ya, membuat itu menjadi kondusif. Nah, kalau satu orang sudah bekerja baik, maka dia akan menimbulkan efek kepada yang lainnya, sehingga terjadi kolaborasi yang baik. Menurut Anda, apakah budaya bekerja yang baik dapat memotivasi karyawan dalam mengoptimalkan pekerjaan? Oh ya, pasti ya, karena budaya kerja kayak ruhnya sebuah perusahaan gitu ya. Jadi kalau karyawan itu sudah tahu budaya kerjanya dan mereka menjalankan dengan baik, artinya mereka merasa dampak atau manfaat dari budaya kerja itu akan jadi sangat mensupport diri mereka sendiri sebagai pekerja. Nah, itu pasti akan memberikan impact yang positif, ya. Performance mereka sendiri juga terukur sehingga mereka tahu gitu ya, saya ini baik atau tidak, yang lain bagaimana. Nah, itu akan membuat orang yang bekerja baik akan menjadi stabil, tetap konstan, tapi yang tidak baik juga akan terseleksi, ya karena dia tahu, "Loh, kok nggak sampai target terus," gitu ya. Tapi kalau dia nggak capai target terus, tapi kok nggak ada yang bantuin gitu ya, nggak ada yang mensupervisi, nggak ada yang membuat dia menjadi dievaluasi, nah itu akan buruk. Tapi kalau sudah ada budaya kerja yang bagus, maka orang-orang yang buruk atau tidak perform itu akan bisa dilatih terus untuk jadi lebih baik. Bagaimana budaya mengendalikan performa perusahaan? Oh ya, itu SOP tadi. Ya, jadi SOP tadi, orang bekerja sudah ada standar-standarnya. Ya, jadi sudah ada aturan-aturan bakunya gitu ya. Jadi tugasnya, tanggung jawabnya apa. Jadi dia tidak akan berpikir untuk keluar dari tanggung jawabnya. Ya, tidak tidak perlu sampai terlalu ya over ya lebih kurang. Menurut Anda, seberapa berharganya budaya kerja yang diterapkan dalam perusahaan ini? Ya, budaya yang sangat kita inginkan di sini adalah semua bekerja secara partisipatif ya. Artinya kalaupun seseorang itu punya target pekerjaan, tapi dia juga tidak selalu menunggu. Ya, dia tahu setiap hari apa yang menjadi objektif-objektif hariannya, kapan itu harus dilaksanakan, harus dikerjakan, kapan waktunya, tenggat waktunya, dan lain-lain. Terus kemudian juga harus komunikatif. Nah, komunikatif dalam arti bahwa setiap orang tahu bahwa dia melakukan sesuatu dan selalu memberikan report, ya kan? Sehingga jika pekerjaan tersebut apa namanya, mencapai targetnya, pimpinan atau atasannya juga tahu bahwa
objektifnya tercapai. Tapi jika tidak, dia juga tahu bahwa dia harus bertanya dan meminta support apa yang harus dilakukan agar pekerjaan itu bisa selesai dengan baik. Dan kemudian yang ketiga adalah agresif. Agresif itu tentu ya kita haruskan setiap karyawan kan nggak apa ya namanya ya, males, lelet gitu ya, tapi juga agresif, jadi bersemangat, sehingga even pekerjaannya sudah selesai, dia masih memikirkan hal-hal yang bisa dia lakukan yang lain. Gitu. Proses apa saja yang mempengaruhi budaya perusahaan? Proses yang mempengaruhi budaya perusahaan. Oh iya, proses evaluasi dan kontrol ya. Proses evaluasi dan kontrol itu yang akan artinya budaya itu nggak dibiarkan begitu saja, tapi harus ada evaluasi-evaluasi ya. Apakah itu tentu periodik ya, apakah itu secara bulanan, apakah triwulan atau semester atau 1 tahun, itu dievaluasi. Jadi budaya kerja itu akan selalu ada yang apa namanya, memperhatikannya lah gitu ya, mengaturnya gitu. Budaya kerja apa yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan? Kalau saya sih seperti yang diterapkan di sini itu ada 3 hal gitu ya, komunikatif ya, kemudian apa namanya, yang komunikatif, suportif, dan agresif. Ya, itu yang paling penting dulu. Ya, dan satu lagi yang perlu juga gitu, open minded ya, open minded. Semua orang harus, walaupun bukan orang dari divisi dia yang menegur karena dia tahu salah, itu dia harus open mind bahwa semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan perusahaan. Tentang budaya kerja sama dengan publik eksternal atau klien luar, bagaimana Anda menerapkan budaya kerja ini? Yang paling penting komunikasi ya, komunikasi. Komunikasi yang paling penting. Kita tahu kalau misalnya ada perbedaan, ya perbedaan itu kita komunikasikan, di mana letak perbedaannya, di mana kita bisa mencari titik temu, ya kan? Karena klien, kalau kita ngotot, kehilangan satu klien kan sama seperti kayak kehilangan bisnis. Jadi kita jangan sampai kehilangan klien. Nah, kalaupun ada masalah, maka dicari titik temunya. Bukan berarti kita mengalah ya, tapi juga mereka harus bisa membuat itu menjadi saling membutuhkan. Kita membutuhkan mereka, mereka juga membutuhkan kita, sehingga kalaupun ada hal yang tidak cocok, maka kita cari sampai ketemu. Kalaupun akhirnya tidak ketemu, berarti mungkin tidak tidak pada proses bisnis yang benar yang terjadi. Jadi harus dievaluasi dengan baik. Gitu. Apakah budaya kerja di perusahaan tersebut disebarluaskan oleh bagian humas perusahaan? Iya, secara rutin mungkin tidak ya, tapi mungkin kita kan berinteraksi dengan masyarakatnya kan juga tidak langsung. Ini kan di luar klien gitu ya, di luar klien. Nah, jadi karena fungsi humas sendiri adalah membangun hubungan dengan masyarakat baik di lingkungan perusahaan berdiri maupun masyarakat secara umum, maka kita juga kepengen citra diri perusahaan itu juga terwakilkan di mata masyarakat bahwa mereka bekerja eh, dengan budaya yang eh, komunikatif dan juga suportif, sehingga
kita tidak secara periodik tapi juga secara event itu melakukan hal tersebut. Karena, impact-nya kecil maupun besar pasti akan ada kepada perusahaan. Selanjutnya, adakah fungsi kehumasan yang dapat membantu budaya dan etos kerja perusahaan? Oh iya, karena etos kerja yang dilakukan oleh perusahaan juga harus diketahui oleh orang lain, di mana di situ adalah fungsi humas berada, maka kita juga menyebarluaskan budaya kerja perusahaan kita itu kepada masyarakat luas gitu, sehingga ada trust yang akan kita ciptakan kepada masyarakat bahwa kita bekerja sesuai dengan budaya yang kita sampaikan gitu ya. Jadi di sini sebenarnya yang kita bangun sebenarnya sesuatu yang tidak real, tidak nyata ya, karena masyarakat juga belum tentu berurusan dengan perusahaan secara langsung, tapi kita pengen masyarakat mengetahui image-nya perusahaan itu seperti apa, ditangkap oleh masyarakat. Baik langsung atau tidak langsung nanti pasti akan berimpact kepada baik kinerja perusahaan maupun secara bisnis, pasti akan ada impact-nya nanti. Bagaimana budaya yang diterapkan dalam menghadapi masyarakat, seperti konsumen atau penerima jasa? Nah, kalau yang dari situ, itu kan artinya kita sudah menampilkan, produk gitu ya, atau jasa kita gitu ya. Nah, kalau dari situ memang karena itu adalah sesuatu yang kita jual, maka kita harus menampilkan sedemikian rupa sampai, bukan sampai ya, sedemikian rupa bahwa apa yang akan diterima masyarakat itu adalah sesuai dengan ekspektasi mereka gitu ya. Jadi, di situ kita bekerja sama dengan marketing juga untuk menyampaikan kepada konsumen-konsumen kita adalah produk yang kita sampaikan, yang kita labeling di situ sesuai dengan apa yang tercitrakan di citra produk kita sendiri gitu. Jadi secara sinergi akan menjadi hal yang positif di di mata klien, di mata konsumen terutama. Baik. Kualitas seperti apa yang perlu dimiliki karyawan untuk budaya kerja yang kuat menurut Bapak? Oh, kualitas karyawan ya. Ya, Hmm. sesuatu yang ideal sebenarnya ya, tapi tentu tidak semua orang atau tidak banyak orang yang memiliki, behavior seperti itu ya. Seperti disiplin gitu ya, disiplin. Ini menurut kita adalah sesuatu yang sangat penting ya, disiplin atau konsistensi gitu ya. Jadi orang bekerja baik tapi konsisten, nggak cuma saat ada pimpinan atau nggak cuma saat akhir bulan atau nggak cuma, jadi konsisten. Jadi dia bagus kinerjanya, komunikatif, suportifnya itu tuh konsisten ya, dia disiplin gitu ya. Selain soal disiplin waktunya juga ya. Nah, disiplin itu yang sekarang mungkin agak berat ya, karena mungkin orang, jumlah tenaga kerja kan sekarang banyak, jadi mereka juga kadang-kadang ngerasa pindah-pindah kerja itu gampang. Nah, membangun konsistensi di situ yang sekarang agak sulit gitu ya, tapi kita menginginkan karyawan yang ada di kita di situ punya disiplin yang tinggi, konsistensi yang tinggi. Nah,
Karena kalau sudah begitu kita untuk mendidik mereka menjadi bagus itu menjadi baik itu gampang dibandingkan karena ini kan karakter orang. Karena kalau karakter orang itu susah merubahnya gitu ya. Tapi kalau knowledge itu gampang. Knowledge itu kalau orang jadi disiplin, kita berikan ilmu, kita kasih knowledge-nya, kita kasih strategi-strategi, kita didik dia cara-cara berkomunikasi dan lain-lain, itu akan menjadi baik ya. Hal-hal yang lain di luar disiplin itu bisa kita latih di sini. Komunikatif bagaimana, supaya dia agresif bagaimana, supaya dia dinamis juga bagaimana, itu bisa dilatih gitu. Tapi disiplin itu yang paling penting. Jadi basicnya adalah orang yang punya karakter disiplin yang bagus gitu ya. Selain itu kita pengen juga mereka-mereka ini orang-orang yang secara religius itu baik. Karena orang-orang yang religius biasanya jujur ya. Kalau orang-orang yang sudah disiplin dan jujur itu rasanya akan memberikan kita keyakinan bahwa kita bekerja dengan orang-orang yang benar. Menurut Bapak, masih adakah budaya kerja yang perlu ditingkatkan di dalam perusahaan? Untuk sementara kita berpikir kita cukup dengan apa yang ada dahulu karena untuk bisa konsisten dengan ini saja sudah cukup ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk melakukan revisi perubahan-perubahan gitu ya. Sepanjang itu penting dan memberikan impact kepada perusahaan pasti akan kita lakukan. Hanya saja sekarang ini dengan kondisi seperti ini kita sedang fokus dulu untuk merebuild lagi ya membangun kembali budaya yang sudah ada. Jadi kita berharap kita konsisten dulu dengan yang ini sampai hasilnya sudah sampai di titik yang kita anggap sudah maksimal, baru kita akan melakukan perubahan-perubahan. Ya. Karena kita konsisten untuk berubah. Karena perubahan itu yang paling penting. Karena kalau enggak nanti sudah di comfort zone, nah itu bahaya. Gitu. Bagaimana cara menghadapi perbedaan budaya kerja terhadap klien atau pihak luar perusahaan? Perbedaan. Yang paling penting komunikasi ya. Komunikasi yang paling penting. Kita tahu kalau misalnya ada perbedaan, ya perbedaan itu kita komunikasikan. Di mana letak perbedaannya? Di mana kita bisa mencari titik temu, ya kan? Karena klien kalau kita ngotot kehilangan satu klien kan sama seperti kayak kehilangan bisnis. Jadi kita jangan sampai kehilangan klien. Nah, kalaupun ada masalah maka dicari titik temunya. Bukan berarti kita mengalah ya, tapi juga mereka harus bisa membuat itu menjadi saling membutuhkan. Kita membutuhkan mereka, mereka juga membutuhkan kita, sehingga kalaupun ada hal yang tidak cocok, maka kita cari sampai ketemu. Kalaupun akhirnya tidak ketemu, berarti mungkin tidak pada proses bisnis yang benar yang terjadi. Jadi harus dievaluasi dengan baik. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kesimpulannya, budaya kerja sangat berpengaruh terhadap perusahaan, baik tujuan individu dan kelompok. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk diwawancara. Ya, terima kasih banyak, sama-sama.
Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau pengucapan pada saat melakukan wawancara. Iya, Semoga nggak apa-apa. kegiatan yang Bapak lakukan maupun dalam perusahaan ataupun secara pribadi dilancarkan. Sekali lagi Iya, terima kasih ya, makasih Pak. banyak. Sama-sama. Di Iya, Ya, ingin Assalamualaikum. keluar, dipersilahkan.